Hai Universe, gimana kabar kalian? Wifi tetangga aman? Kali ini saya akan menceritakan film yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Semenjak sukses dengan film pertamanya, Train to Busan, di film keduanya ini ceritanya sama sekali tidak berhubungan dengan film pertamanya. Jadi, kalian tidak perlu beranggapan kalau film ini merupakan film kelanjutan dari film pertamanya. Film ini disutradarai oleh sutradara yang sama, yaitu Yeon Sang-ho, dan diperankan oleh Gang Dong-won sebagai Jun-suk, Lee Jung-hyun sebagai Min-ju, Lee Ri sebagai Juni, dan masih banyak lagi. Dan yang terpenting, Depon Sao sebagai yang ngebacotin ini film. Tidak perlu bertele-tele lagi, mari kita ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? So Universe, welcome to Sao. Di awal film, diperlihatkan seorang kapten tentara yang membawa keluarganya ke dermaga kapal dengan tujuan Jepang. Mereka adalah Jun-suk, kakak Jun-suk, kakak ipar Jun-suk, dan ponakan Jun-suk. Di tengah perjalanan, mereka diberhentikan oleh seorang pria bersama dengan istri dan kedua anaknya untuk meminta bantuan dan memohon diajak bersama mereka. Namun ketika Jun-suk melihat ada darah di dada si pria, Jun-suk langsung meninggalkan mereka karena takut kalau si pria itu terinfeksi. Ketika di kapal, si kakak bertanya, "Kapan kita akan sampai Jepang?" Lalu tiba-tiba seorang tentara lainnya datang dan memberitahu Jun-suk kalau kapal mereka merubah tujuannya dan sedang menuju Hong Kong. Lalu Jun-suk pun pergi. Si ponaan yang sedang bermain tak sengaja bolanya bergelinding ke arah pengungsi lain yang ternyata ia telah terinfeksi dan menjadi zombie. Kembali ke Jun-suk, ia mencoba bertanya kepada tentara Amerika yang ngontrol kapal tersebut. Namun Jun-suk malah disuruh balik ke tempat duduknya dan tidak diberitahu apa-apa. Tak lama kemudian, seorang tentara lain memberi kabar ke Jun-suk kalau ada salah satu penumpang yang terinfeksi. Lalu Jun-suk pun pergi. Si kakak ipar yang masih ngantri sembako pun dibuat kaget dengan kabar kalau ada yang terinfeksi. Si kakak ipar pun mencoba kembali ke tempat istri dan anaknya berada. Di sisi lain, Jun-suk yang juga menuju ke tempat kakak dan ponakannya tersebut mendapati lorong sudah dipenuhi dengan darah. Dan tiba-tiba ketika sampai, betapa sedihnya ia telah mendapati ponakannya yang sudah terinfeksi. Ketika zombie-zombie itu mulai beraksi, Jun-suk menarik kakaknya yang masih normal untuk pergi dari situ. Namun, karena ia seorang ibu, tentu tidak mudah untuk meninggalkan anaknya. Lalu ia memutuskan untuk tetap bersama anaknya. Ketika si kakak ipar datang, Jun-suk langsung keluar dan menutup pintu dan memeluk si kakak ipar yang melihat istri dan anaknya diserang zombie. Ketika kasus penumpang yang terinfeksi di kapal menuju Hong Kong, negara tetangga menolak para pengungsi dan Korea pun dikarantina. Dan itu sudah 4 tahun lamanya. Dan ini dia filmnya. Segerombolan gangster Hong Kong datang membangunkan Jun-suk dan memberitahukan bahwa bos ingin bertemu dengan Jun-suk. Hei salah.
Ketika sampai di lokasi, di sana sudah ada kakak iparnya Jonsuk. Lalu Jonsuk pun menarik kakak iparnya untuk diajak pergi. Namun kakak ipar melepas tangannya dari Jonsuk. Nampaknya hubungan mereka kurang baik semenjak kejadian itu. Lalu si bos memberitahu apa maksud dan tujuan mereka dipanggil. Mereka ditugaskan kembali ke Korea untuk mengambil uang sebanyak 20 juta dolar di dalam truk yang terjebak di jembatan Omok. Dan imbalannya adalah 2,5 juta dolar per orang. Tentu saja, nyawa tidak ada harganya dibandingkan dengan uang sebanyak itu. Blok. Singkat cerita, mereka telah berada dalam kapal menuju Korea. Oke, sebelum lanjut, saya perkenalkan dulu siapa mereka. Ini si sopir taksi. Dan ini si montir. Dan ini kakak ipar. Mereka pun mulai mencari truk yang berisi uang tersebut. Ketika mereka menemukan truknya, nampaknya ada seorang wanita dan anak kecil yang melihat mereka dengan teropong. Dan anak kecil tersebut mengira kalau mereka adalah unit 631. Oke, sampai sini mungkin kalian akan bertanya, apa itu unit 631? Oh, itu bukan urusan kalian. Ketika mereka mencoba melepas sabuk pengaman si sopir yang sudah terinfeksi, tiba-tiba suara klakson itu memancing datangnya zombie. Dan benar saja, zombie pun berdatangan. Ketika zombie itu makin banyak berdatangan, Jonsuk pun mengalihkan perhatian zombie-zombie itu dengan membunyikan alarm mobil. Dan bodohnya, si montir tak sengaja menabrak mobil sehingga membunyikan alarm mobil tersebut. Ketika di perjalanan, ada seseorang yang menembakkan flare gun ke arah mobil mereka, dan zombie pun datang mengikuti cahaya tersebut. Ketika mereka mencoba kabur, si ibu supir taksi tak bisa mengendalikan mobilnya, dan truk pun menyusul di belakang yang mengakibatkan Jonsuk terlempar keluar. Si ibu dan si montir sudah tergigit dan hanya tersisa Jonsuk dan kakak iparnya. Ketika si kakak ipar berhasil melepaskan diri dari zombie, ia langsung masuk ke dalam box truk tersebut. Dan Jonsuk diselamatkan oleh seorang wanita dan anak kecil yang memantau mereka di awal tadi. Mereka pun pergi dengan skill mengemudi yang wow, layaknya Fast Furious. 살고 싶으면 타요. Ketika memasuki terowongan, terlihat ada banyak zombie yang berlalu lalang di depan. Dan Jonsuk pingsan akibat tidak memakai sabuk pengaman. Yujin pun memancing perhatian para zombie-zombie itu dengan mobil remote kesayangannya. Di tempat lain, kakak ipar yang masih sembunyi di dalam box truk terlihat panik karena zombie-zombie itu masih mengepungnya. Lalu ada sebuah truk dengan lampu dan lagu yang keras sehingga memancing perhatian zombie-zombie itu. Dan muncullah beberapa mobil yang menembakkan flare gun ke rombongan Jonsuk. Mereka adalah unit 631. Setelah sampai di truk, rupanya si montir masih hidup, hanya saja ia sudah terinfeksi dan dibunuhlah dia. Namun mereka tidak tahu kalau di dalam truk itu masih ada orang. Di tempat lain,
Junsuk dibawa ke tempat persembunyian dan di sana ada kakek sebagai komandan, Jin-i, Yujin, dan Minjun, si ibu dari kedua gadis imut dan lucu tersebut. Nampaknya Jin-i dan Yujin ditugaskan oleh kakeknya untuk mencari baterai agar bisa berkomunikasi dengan Mayor Jen untuk meminta bantuan. Namun mereka tak menemukannya. Dan ketika Minjun datang, Junsuk kaget karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Minjun pun memberikan baterai yang ia temukan kepada kakek. Ketika Junsuk memberitahukan dari mana asalnya, Minjun pun kaget. Shin berpindah ke gerombolan unit 631 yang sudah sampai ke markasnya. Kedatangan mereka pun disambut oleh Sersan Kim. Kapten Huang meminta dibawakan tuna untuk makan, namun Sersan Kim menolak karena perintah dari kapten harus hemat. Dari sini kita tahu kalau Kapten Huang bukanlah kapten tertinggi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam truk. Dan setelah dibuka, kakak ipar dibawa oleh orang-orang dan dibawa ke arena. Setelah semua sudah pergi, Sersan Kim ngecek isi truk tersebut. Di tempat lain, Junsuk menceritakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Dan di sini juga kita tahu siapa itu unit 631. Mereka adalah tentara dari unit militer yang menjaga camp. Dan awalnya, Minjun dan anak-anaknya juga merupakan bagian dari unit 631. Mereka berhasil kabur dan mencari bantuan, namun bantuan tak kunjung datang. Mereka pun mulai merencanakan pencurian truk ke markas unit 631, karena hanya dengan truk yang berisi uang itulah mereka bisa selamat dari kota tersebut. Sersan Kim datang ke kantor Kapten Seo dan memberitahu bahwa Kapten Huang membawa truk yang berisi uang yang banyak. Si kakak ipar yang ketakutan mencoba meyakinkan mereka kalau dia dari Hong Kong dan memiliki ponsel satelit. Namun kenyataannya ia kehilangan ponsel satelitnya. Kapten Seo dan Sersan Kim melihat-lihat uang di dalam truk tersebut dan menemukan ponsel satelit milik si kakak ipar. Kembali lagi ke kakak ipar yang sedang dipegangi sehingga tidak bisa bergerak. Lalu ia diberi nomor 61 di depan dan di belakang tubuhnya. Kemudian ia dibawa ke dalam kontainer yang dimana sudah ada beberapa ekor manusia yang juga memiliki nomor pada tubuhnya. Di luar, Kapten Seo memainkan telepon satelit itu dan tiba-tiba terhubung dengan si pemilik uang. Lalu mereka membuat kesepakatan karena Kapten Seo berpikir kalau tempatnya itu sudah tidak aman lagi untuk ditempati. Jadi dia akan mengantar uang tersebut dan pergi ke Hong Kong. Ketika bel berbunyi dan pintu terbuka, pertanda kalau peserta harus segera keluar dan memulai pertandingan. Si kakak ipar yang baru saja masuk dan tidak tahu apa-apa mencoba menghentikan yang lain untuk tetap tinggal dan diam di situ. Dan tiba-tiba jahat kali kau bang. Udah nyulik, bentak-bentak pula, berdebah. Di tempat lain, Juni mengajak ibunya pergi ke markas unit 631 untuk merebut kembali truknya. Namun karena hari masih siang, Minjun menolaknya. Rencana akan dilakukan malam hari. Permainan ini merupakan permainan bertahan hidup. Cara mainnya cukup mudah. Peserta harus bisa menghindari zombie-zombie agar tidak tergigit. Permainan akan berlangsung selama 120 detik atau 2 menit. Setelah waktu habis, maka lampu akan dimatiin dan akan ada orang yang memancing zombie untuk masuk ke kandangnya. Begitulah cara mainnya. Tertarik untuk main? Saya saran jangan coba ini di rumah, oke? Setelah semua sudah masuk ke kontainer, mereka pun diberi makan. Sungguh mulia sekali hatinya.
Sampai-sampai kakak ipar terharu dan menangis karena kebaikannya. Berdebah.